setiap kali kebaktian, memang pendetanya sudah persiapkan minimal ada 7 atau 8 ayat-ayat yang, tapi tidak pernah aku terdengar yang janggal-janggal, tidak pernah. Itu pasti kalau bukan ayat-ayat Yohanes, terutama surat-surat Paulus lah, Efesus, Roma, yang menjadikan bentuk-bentuk keyakinan sama Yesus. Walaupun untuk beredarnya sudah terlalu lama ya, tapi aku kalau mengingat masa aku dulu, kadang-kadang kita ketika disuruh baca Alkitab kan, buka Alkitab halaman begini, kadang-kadang kita terselit juga, kadang-kadang pandangan kita di situ melihat, tapi kayak tidak penting gitu loh, tidak penting yang untuk dibaca ini, buat apa ini, kayak gitu. Akhirnya kita dengar saja yang apa yang disampaikan sama pendeta. Dan satu-satu yang membuat teman-teman Kristen yakin dengan kepercayaannya, sebab apa? Mereka ini ibarat di dalam satu kurungan, dikurung di satu tempat. Di dalam kurungan itu berdiri satu asas pokok, yaitu keyakinan percaya saja itu, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Bible itu, kenapa kalau kita lihat sekarang di debat-debat, kalau kamu perasan, mau ulama-ulama kita, Ustadz kayak Ustadz Yusuf dan semua teman-teman apologet membacakan Bible, kenapa itu akhirnya menurut aku dan menurut kami kekristenan, kenapa begitu? Ya karena dikembalikan di kandang tadi itu yang dibungkus tadi, sehingga bila ayat-ayat Bible yang bertentangan dengan apa yang ada di keimanan mereka, maka dikembalikan kemudian menurut kami Kristen, sungguh pun ayat-ayat. Nah ini yang menjadi dasar kepada orang-orang yang kebanyakan membuka pikiran sedikit sejak pasti mereka mualaf. Karena pendekatan ini yang selalu digunakan pakai untuk mendapatkan yang namanya kebenaran, belajar Bible secara utuh dan kosongkan yang namanya dogma. Nah itu. Silakan lanjut. Itu ada. Oke, saya sapa dulu. Kujambak semua yang naik si Christian yang kujambak. Lanjut ini si Christian nih. Halo Christian, selamat sore. Agama apa? Christian? Kau typing tadi gagah kali. Selamat sore, agama apa? Selamat sore. Yang besar suara sedikit. Kristen. Jangan kayak kaum minoritas. Selamat sore, agama apa? Selamat sore, Kristen. Apa dia bilang? Kristen ya, Kristen. Oke, lanjut. Kristen. Oke. Kristen, aduh langsung Kau dengar tadi bilang dia ikut setan kayaknya. parah kok Paro. Kenapa jadi lemah mereka ya? Ya, kenapa? Ya, kamu abang laki-laki kan bang? Iya, kenapa? Nah kalau laki-laki itu suaranya harus power. Jangan leto gitu kayak kamu gak makan setahun. Masa iya kalau sama dengan saya perempuan harus tegas kalau ngomong laki-laki itu. Bang Christian, itu tema kita Oten ajaran konyol bang. Ya. Lantas kenapa? Apakah abang mengakui kalau Kristen itu ajaran konyol? Ya lantas kenapa? Ada apa? Iya aku risih lah kalau kayak gini. Barulah masuk suaranya. Jijik. Lantas Suaranya menjijikkan gitu. Enggak apa-apa bang Christian, enggak apa-apa. Cuman prihatin saja sama bang Christian. Ajaran konyol kenapa diimani gitu loh. Menurut kalian ajaran konyol, kalian tak tahu juga ajaran kalian lebih konyol, lebih lucu. Ya kita bandingkan saja mah. Aku buka data, nanti abang buka data. Sebutkan kekonyolan dalam Islam, sebutkan dalam Bible kekonyolan kalian. Begini aja, ajaran kalian kan itu banyak menjiplakkan orang Yahudi. Iya, kita buka data, kita bicara pakai data. Nggak usah buka data, udah nyata kok. Data apa lagi mau dibuka? Isi Quran itu semua kutipan dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Tanakh. Apalagi saya mau dibuktikan? Sejak kapan kak? Sejak kapan Alkitab Al-Quran? Sejak kapan isi kutipannya Alkitab juga disebut Al-Quran? bohong. Sejak kapan isi Alkitab disebut Al-Quran? Lu ngomong Adam, ngomong Nuh, ngomong Musa, itu bohong Sejak semua lu. kapan isi Alkitab disebut Al-Quran? Ntar sedikit lagi aku dikik karena lu ngomong Musa, Adam, Nuh, dan lain-lain Nabi itu semua bohong semua di Al-Quran. Tidak Sejak kapan isi Bible-mu itu dikatakan sejarahnya Al-Quran? kitab orang Yahudi.
sejarah. Al-Quran itu kitab palsu. Coba kasih datanya. Kasih datanya. Nah, oke, salah satu. Datanya. Kalian cerita Adam itu dari mana? Cerita Musa dari mana? Cerita Nuh dari mana? Dari mana? Ayo coba. Coba Faruk, Oke. dari mana Faruk? Oke, disampaikan Dari mana? oleh malaikat Jibril. Itu kan bohong semua itu. Tidak ada buktinya itu. Bohong semua. Kalian menjiplak dari tanah dan perjanjian lama. Coba buka. Pelan-pelan Pak Supir. Itu dan Ya, itu jangan dipalsukan kita. semua ceritanya. Susah cari pasien. Kamu kok tak Pelan-pelan, sadar, Pak tak Supir. sadar. Nanti Al-Hidayah bangun loh Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Buka perbandingannya. Buka aja Ya kitabnya. udah Pak Christian. Pak Christian kan Faruk. mengatakan Buka aja, bahwa itu buka aja Pak sejajar. Pak Christian kan mengatakan bahwa Musa dan nabi-nabi lain kami ambil dari Bapak menunjukkan data silakan. Nabi-nabi lain diambil Begini. dari Enggak Tadi benar. dia bilang bahwasannya Al-Quran itu dikutip Kau dari buka cerita banyak- Musa di Quran dan buka cerita buka cerita Musa di Alkitab di Quran. Salah sedikit ya, masuk mana? Udahlah. Kali itu yang diberikan. Sabar dulu bang, aku mau buka Tutup data aja nih. komalnya ini. Kita Bohong buktikan, semua ya. kalian itu. tutup aja koma. Apakah memang Al-Quran itu dikutip dari Bibel? Satu ya, catatan dari Bibel ya, catatan Bibel kita kutip satu. Dalam Matius 21 nomor 31 yang isinya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada Jangan bicara itu. Buka perbandingan Adam di Quran dan di kita. Buka perbandingan yang saya bilang. Buka Bibel Ya, bentar ya Mbak Fida. Bentar Mbak Fida. Buka Quran, coba buka Quran ya. Buka Quran cerita Musa dan buka ini Quran dulu kita buka, cerita. nanti kita korelasikan ya. Kita korelasikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Bukan Tuhan. itu masalahnya. Itu. Bukan itu Apakah ayat seperti masalahnya. itu ada dalam Al-Quran? Apakah ayat seperti itu ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Maka itu pertanyaan memang. Bukan itu yang saya Untuk tanya. apa pesundal masuk surga? Kebohongan Jawab. Quran tentang Musa. Kebohongan Quran tentang Untuk Musa. apa pesundal di dalam Quran? Dan kebohongan dan bandingkan Abraham, contoh Abraham dan Musa Oke. dan nabi-nabi lain. Ya, oke Bang Christian. Adi, Ya, Bang Christian. Bang, bentar itu. Isi Quran itu kutipan semua, Faruk. Faruk. Modal ludah cakap. Siapa dulu kau, Bang? Faruk, Quran itu kutipan semua. Sabar dulu. Kutipan Sekali dari lagi. tanah itu. Turun. Jadi gini Bang ya, pertanyaan saya begini. Untuk apa lah pesundal masuk dalam surga? Kalau di dalam surga ada pesundal Bang, aku pun nggak mau masuk surga Bang. Nggak mau. nggak laku di dunia. Ketika di dunia saja itu sampah masyarakat, meresahkan masyarakat pesundal itu. Ketika di dunia, konon di surga, jalan-jalan aja aku di surga ya kan, pakai jubah aku ya kan, dari kain apa yang mahal itu, pakaian surga itu, Sutra. Sutra. kan, jalan-jalan aku di surga dipanggil pesundal, singgah Bang Faruk, singgah. Nggak lucu lah surga kayak gitu Bang, ya kan aja Bang. Aku dapat sutra yang bagus, klinis, ya kan. Jalan aku bersama dengan istriku kan, dengan para bidadari, ya kan. Ditegur sama pesundal. Mampir Bang. Mampir Bang Faro, mampir. Gratis Bang Faro, gratis karena di surga. Iya kan berisi hak. Kalau di kita terima kasih. Mengatakan Al-Quran, kau mengatakan kau berasumsi Al-Quran dikutip dari Taurat, ya dikutip dari Taurat dan juga Injil. Kau berasumsi seperti itu. Coba kau jawab sama kami Bang. Ya, Matius 21:31 ini yang ceritakan pesundal di luar masuk surga, itu dikutip dari mana Bang? Dikutip dari mana pesundal dulu masuk surga? Ya kan ada Bang. Walah. Oke, Ibarat- siapa aja ini toh? Kak Fida, Ibarat- silakan. Lanjut aja dulu ya. Aku mau dapat satu room lagi, satu kemal dulu. Aku berbagi-bagi kita. Sudah banyak guru kita di sini. Ya, Bang Fida. Iya, iya. Ya, terima kasih ya. Oke, Vida. Kita sabut-sabut room lain. Nah,
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, selamat siang. Agama apa? Tiga, Selamat siang. Agama apa? Salam toleransi. Saya ini agama Kristen, saya orang Batak ya. Kalian abang dengar dulu, dengar. Jangan Abang aja yang didengar. Ya, penjelasan orang perlu kalian dengar. Jangan penjelasan kalian aja yang didengar orang. Apa Mbak Tiga? Biarkan aja Bang Pragon. Jangan kayak Apa Mbak gitu. Tiga? Hargai sedikit. Iya, kenapa Mbak Hargai Tiga? sedikit penjelasan orang. Jangan kayak gitu. Apa? Kalian itu dilahirkan Tidak jelaskan Mbak agama Tiga. Kristen. Jelaskan Itu Mbak lagi Tiga, Bang Mbak Farouk Tiga itu orang jelasin. Batak. Saya juga orang Batak loh. Jangan kayak Emang gitu. kenapa kalau Batak? Kau aslinya Gak usah Kristen, perbeda jangan kali kayak gitu muncung kau. kau. Hah? Gak usah perbeda kali muncung kau. Kalau Kau mau itu bernarasi dilahirkan silakan. Kamu Kristen. bicara apa? Lantam kali muncung kau. Gak usah perbeda kau. Aku pun bisa perbeda. Sama-sama Batak. Kenapa? Jangan bawa Batak di sini. Jangan bawa Batak. Kenapa? Santai aja kau. Kau kalau mau bicara silakan. Gak usah ngamuk-ngamuk. Jangan kau bawa Batak. Kau jangan bawa suku. Ya, kau saya hebat kali kau baru apa rupanya kau. Lantam kali muncung kau ngomong. Macam hebat kali kau. Nah silakan bersuara kau. Apa? Bersuara kau, kasih ngomong di mute kau itu. Ah itulah kau main TikTok aja pun kau gak pandai. Muncung kau perbeda kali. Main TikTok gak pandai. Ah, kau buka mute kau itu. Kan bikin malu orang Batak kau lah. Hei, buka mute kau. Udah undang dia, udah undang baru yang baru udah Bikin undang malu dia. orang Batak. Kau bangga kali kau tadi ngaku-ngaku Batak kau. Batak tahu kayak gini. Bikin malu kau ah. Jangan sampai Bawa ku ganti suku marga ku ini bah. Hei, buka mute kau, buka. Bersuara kau. Bikin malu kau. Bangga kau naik. Aku orang Batak. Kenapa kau kalau Batak? Gak takut kami. Sama-sama Batak kita. Iya, kenapa rupanya? Woi. Muncung kau aja yang perbada. Muncung Terus kau apa aja lagi, yang matang. Tapi tahu kali kau. Main TikTok pun kau nggak tahu. Mute kau buka ya gambar mie kau tekan. Amang. Silantam Itu, musuh Jordan. kau. Baru silakan si Jordan udah naik lagi. Jordan. Ya, Jordan agama apa? Suara anak-anak dijauhkan dulu Binang itu. Suara anak-anak dijauhkan dulu. Iya, suara anaknya jauhkan dulu bang. Taruh dulu anaknya tadi mana, terus abang bersuara. Soalnya resikonya permanen itu. Fida, udah pandai kau? Belum pandai juga kau buka mic. Muncung kau aja yang lantam Fida. Weh Fida. jangan. Gaya bang. Halo, Ya silakan Jordan. udah. Ini Ya. ini hotel ajaran konyol ini gimana masuknya? Oke, mau dibuka datanya bang. Mau data bang? Enggak, saya maksudnya gimana nih? Bukan data yang tanya. Ini maksudnya gimana? Oke, Iya, ini berdasarkan ajaran konyol itu maksudnya di mana? Contohnya di salah satu ajaran konyol Oten adalah di Markus 16 nomor 18, di mana kalian disuruh meminum racun. Apa kalian bersedia? Oke, kita jangan ke situ dulu. Pemahaman dulu nih, pemahaman ya. Nah, tadi katanya Anak kecil, jauhkan dulu anaknya kalau aku turunkan. Ini kena beda Enggak, tadi. udah. Berarti aku nabel-abel dong. Dari kemarin ini enggak ada kayak gitu. Apanya? Enggak boleh ada suara anak kecil. Ini YouTube di-share langsung di YouTube. Ada 8 YouTube di-share langsung. Enggak boleh Jadi ada begini. suara anak-anak. Oke, jadi begini. Pemahaman hotel ajaran konyol katanya gitu kan. ya Kalian berdasarkan apa bilang itu? Mungkin Anda sudah tahu kan? sudah. Makanya kalian berprinsip begitu, berpendapat ajaran konyol, ya kan? bentar itu ya, berkebuka aja datanya itu, biar banyak datanya kita tunjuk. Enggak gini, enggak usah buka data dulu. Sebelum kalian mau membuka data kami, buka dulu data kalian. Udah. Data apa yang kau mau? Gini bang, Sekarang Bang Jordan, gini, biar saya bilang Ini, sama Bang kalian. Jordan, sabar dulu. Kalau Sabar. kamu mau menyatakan Islam itu ajaran konyol, nanti kau buka datamu. Sabar Kami dulu, kan kasih berkata, saya, ajaran biar saya itu tantang ajaran dulu. konyol. Katamu ini, Kenapa biar saya- dikatakan ajaran konyol? Berdasarkan beberapa ayat yang kita kutip dari Bible sendiri. Kita mulai ya, sabar bang, sabar bang. Ini data di Saya- Bible-mu bang. Sabar bang, pegangan ya, kuatkan dirinya ya, jangan mual ya. Sabar bang ya. Ya. Ayat-ayat konyol dan menggelikan. Ini bukan aku yang ngomong ya bang. Yang pertama, Tuhan mengacungkan tangan
Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum turun dan tangannya teracung. Konyol bang ya, konyol. Lanjut. Perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Yehezkiel 4 nomor 12. Di sini tahan-tahan bang ya, jangan mual ya. Aku udah berapa kali bacanya agak-agak mual memang sih bang. Yehezkiel 4 nomor 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Konyol bang ya, konyol. Yehezkiel 4. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atas, atasnya. Masih cerita tentang tai juga bang ya, sabar bang, sabar. Ya ini bang ya, Tuhan memegang kotoran. Aduh bang, Maliaki 2 nomor 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoranmu. Tetap bang ya, masih cerita tentang tai ya bang, sabar ya, sabar. Ayat yang sangat menjijikkan, 2 Raja-Raja 18 nomor 7. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Konyol nggak bang? Konyol, menjijikkan. Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minum agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya untuk Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum kencingnya? Tetap lagi bang. Sekarang ini bang yang sabar ya. The King Bang Farouk lagi mute, lagi. Sabar bang ya, kita kutip yang ini bang. Enggak, jangan kamu aja dulu. Biasa berikan saya dong. Udah, biar saya jawab ini ajaran konyol ini gimana. Ya, ini tertulis. Bentar bang ya. Dengarkan dulu saya. Ya, kasih data, pakai data, bukan Enggak asumsi. usah Kalau pakai asumsi data, kan Muhammad itu. Oh enggak. Tidak, kalau nggak pakai data tidak ada kesempatan. Pakai data. Kita bahas Bible pakai data. Nggak ada data, saya turunkan nanti kayak. Nggak usah dulu. Mau roasting kita berdua. Kalau mau roasting, kita nggak roasting usah. sama. Aku roasting Yesus, roasting Muhammad. Udah aku bilang, kalian mau asumsi data. Kalian mau menyalahkan, menyudutkan. Pakai data. Nah ini sekarang bang. Pakai data. Buktikan dulu Al-Quranmu itu. Muhammad disunat apa enggak gitu loh. Disunat enggak? Oke, cek. Ada suaraku? Ada. Ada suaraku bang Naga? Ada. Disunat. Bang Naga? Kapan disunat? Halo bang Naga. Kapan disunatnya? Lanjut. Bang Naga, ada suaraku bang? Aman, oke. Ada, aman. Ulangan 14 nomor 18. Baca bang. Kapan disunat? Baca ini bang. Dan lak dan apa ini bang? Aku sebenarnya nggak mau buka ini tuh. Bang, halo, kok gak ada suara ya? Hilang suara ya? Nah, ada Cek. Ada suara Bang Farouk, ada dia. Cek. Kok gak ada suara ya? Ada Cek. suara Bang Farouk, ada suara Bang Farouk. Dia karena anak kecil, mute, rumkat nanti. Ada suara Bang Farouk. Ini ulangan 14 nomor 18 bang. Baca ini bang. Dan lak dan itu sebenarnya itu kalau yang itu kuntul, lebih parah lagi itu. Lari kakak itu Lari. Siapa yang lari? Jawab dulu dong. Sebelum kalian mau membilang ajaran kami konyol, jawab dulu pertanyaan saya. Muhammad itu disunat apa enggak? Gitu loh. Oh, kasih aja. Berarti abang sepakat ya, ajaranmu ajaran konyol ya, sepakat ya. Itu terserah kamu.
Tapi yang kalian, Sepakat dulu. kalian aja belum bisa kalian benahi. Si Anipar, agamamu aja belum bisa kau benahi. Mau membenahi agama orang lain kau gimana otakmu itu? Berpikir kau sedikit. Lah bang. Hah? Berpikir kau sedikit. Nah, Muhammad itu disunat apa enggak? Ya kita bahas sunat ya, sabar ya. Ya, disunat enggak? Kapan disunatnya? Bentar. Ini gue buka Siapa data bang, saksinya? sabar ya. Sabar ya. Kamu mau mengkoreksi agama orang lain, Oke, sabar. agamamu dulu. Sabar. Ya. Aku yang jawab masalah sunat. Oh, udah silakan Par. Hadis ini berkaitan masalah ini memang banyak. Jawab lah. Banyak. Berarti keliru dong kalau banyak. Ini loh bang, banyak yang Aduh, menceritakan keliru hadis. kalian itu berarti. Udah keliru kalian banyak pendapatnya. Itulah, bang. Aku buka data aku dulu kenceng-kenceng ngomong, Aduh, bang. Habis ini yang pasti-pasti aja kapan disunat, siapa saksinya. Itu loh harus ditulis. Ya, oke. Sabar bang. Dari Anas bin Jawab Malik lah itu si Anipar. berkata. Itu lagi dijawab Tungki. Kau yang tungki, kau bilang pula aku tungki. Ya, orang kok, ya kau Tungki lah, orang lagi ngomong kau Kau bisa yang jawab tungki. Tungki. Dia bilang kau. Kau pula kau ngomong apa itu? Kau bilang orang yang tungki. Orang lagi ngomong. Aku dilahirkan Abang lagi ngomong. ada rebutan dan bertele-tele. orang itu melihat auratku. Ada datanya bang? Ada datanya bang? Hanya kalau nggak mau bertentangan nggak usah. Orang lagi ngomong Tungki, dia bilang dulu. sama orang. Udah, baca keterangannya itu, Anipar. Baca keterangan itu. Oke. Soalnya itu banyak pendapat itu. Apalagi itu Sanipar Simpang siur kalian itu, dan menyimpang kalian itu. Kenapa ini? Dulu aku bisa aku dengerin ya, bentar Par ya. Dengar Bang Jordan sama Mbak Vida. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Dia disunat, ya Nabi Muhammad. Bahkan hadis mengatakan, ada salah satu hadis mengatakan bahwa Rasulullah disunat. Berarti ada dua dong. Karena Berarti ada dua dong hadis yang mengatakan. Berarti ada dua dong hadis yang mengatakan. Dengar dulu. Ada dua dong hadis. Aku belum selesai. Gitu loh. Ada hadis. Tapi ada beberapa hadis dong. Dengerin ya. Nabi Muhammad disunat, seorang rasul, wajar dong disunat. Masalahnya di mana? Coba kau pikirkan, itu Tuhan, kok bisa-bisanya Tuhan disunat? Nggak sopan kali yang megang titik Tuhan kau lalu dipotong. Nggak sopan, ya? Nggak sopan. Lari pengajak, Bahkan lari ajaran presiden aja. kita bahas Muhammad kok lari ke Yesus. Otakmu didengkul ya. Berdebat bukan gitu. Itu data-datamu. Kita bahas Muhammad kok malah lari ke Yesus kamu. Nggak masuk akal kamu itu. Sekira berapa? Sabar dulu Bang Jordan. Jika kamu percaya, jika kau bisa buktikan Nabi Muhammad SAW tidak bersunat, silakan tunjukkan datamu. Di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak sunat, silakan. Itulah simpang siurnya sekarang si Anipar. Ada yang mengatakan disunat neneknya. Suruh tujuin data simpang siur. Katanya ada yang katanya dia lahir sudah disunat. Katanya ada di Bible. Aduh, berarti berapa data? Banyak data itu berarti. Aduh. Kedua Mau datanya bisa tunjukin. Mau datanya. Ike perempuan mulut kawan ini 10 atau 15 Tadi kalian menekan-nekan kami. Sebelum kau menekan agama orang lain. Periksa, koreksi dulu agamamu. ini lah kalau banyak aku sama tai ya kayak gini tuh. Tai itu aja sih yang kau kalau memang kau Kau mau menekan agama orang lain, Ya, tapi agamamu nggak mau diam. iya kan? nggak bisa diam. Tunjukkan datanya. Coba jelaskan hadisnya di mana? Nggak mau diam. Hadisnya di mana? Hadisnya di mana itu Muhammad disunat? Dinyatakan. Tunjukkan tadi datanya Itu sama kan itu bukan data. Banyak orang menerangkan itu. Bukan ya? Aduh, itu nggak data itu kawan. udah gitu tunjukkan datanya kalau Nabi Muhammad SAW tidak bersunat, di mana ada datanya, silakan. Udah. Permasalahannya. Jangan nangis kau. Ini siapa yang sunat? Masa dia langsung lahir baru langsung sunat atau neneknya?
Oto hian dorong Kasih ako sa datanya. Nipar. Kalau Oh, Nabi Muhammad kalau SAW tidak sunat, mana datanya? ini. Ingat tuh si Howarti. Neng menekan agama Mana orang tapi datanya? agama yang jelas. Hah? Data. Kau buka sendiri datamu. Gini loh, dia belum ke Jordan. Gini Jordan. Ini Jordan. Ketika aku mengatakan bahwasanya istrimu bersetubuh sama tetanggamu, kan aku harus tunjukkan data kan dan juga bukti kan. Kalau hanya perkataan saja kan berarti fitnah kan. Aku sudah tunjukkan data kepadamu, perawi-perawi yang mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah keadaan hitam. Jika memang kau mau membantah dataku, kau tunjukkan data di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak bersunat, silakan. Jangan kau lebih utamakan ngomongan taimu aja. Udah. Silakan. Jadi saya bilang, Anipar buka kupingmu itu, jangan nengel kau. Muhammad itu disunat apa enggak? Disunat. Udah. Jauh dari tadi. Udah. Kapan disunat dan siapa yang menyunat? Itu. Nah, di data yang ditunjukkan ketika lahir, Muhammad itu di tidak data yang disunat. ditunjukkan tadi, ketika lahir dia sudah berkhitan. Tapi ada itu yang bilang nenek yang apa yang sunat. Ada Di itu. mana neneknya? Tunjukkan Bisa tunjukin ya, bisa tunjukin dia diam kau enggak. Bisa tunjukin dia masih. Kalau kau tidak nenek yang sunat, tunjukkan. Masih tunjukin. Bang Paruk, saya agak heran Bang Paruk. Ini orang yang kagak sunat nanyain orang yang sunat ya. Oke. Gimana ceritanya kalaunya orang yang kagak sunat nanyain orang yang sunat, kayak gimana itu? Orang yang belum mandi nanyain orang apakah kau sudah mandi gitu. Itu sama tuh ya. Sudah dijelaskan Bang Paruk kok ngotot ya tentang hadis masalah Nabi Muhammad itu bersunat ya, min karomati Allah an wulidtu makhtunan. Anugerah dari Allah aku dilahirkan dalam keadaan khitan. Tuh ya. Terus yang kedua, apa bukti Nabi Muhammad itu bersunat? Istrinya tidak ada yang protes, tidak ada istrinya yang banyak. Yang 13 istri itu mengatakan Nabi Muhammad berkuluk, kagak ada. Tuh ya, tuh yang kedua. Yang ketiga, summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, di situ dikatakan ikutilah milah Ibrahim. Allah saja menyuruh Nabi Muhammad mengikuti milah Ibrahim, yaitu Allah menyuruh Nabi Muhammad bersunat. Kan kayak gitu untuk mengerjakan sunat. Ya, ternyata Allah anugerahi ya sunat tersebut lebih dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam yang lainnya gitu. Jadi kayak gimana? Makanya saya bilang ya, orang yang tidak sunat nanyain orang yang sunat. Jadi kalau kau nanya sunat, coba kau hilangkan dulu kuluk kau gitu, baru nanya tentang masalah sunat gitu ya. Silakan. Ya, selanjutnya ya pertanyaan balik ini buat Bang Jordan. Ya, pegangan Bang Jordan, pegangan. Di dalam Lukas nomor 21, Nggak usah dulu, Tar. Biar saya apa ya? Kan bahwasanya Tuhanmu itu bersunat, ya kan? Tuhanmu bersunat. Oke, Lukas 21 datanya. Coba jelaskan kepada kami. Kau katakan kepada kami. Coba sebutkan kekuasaan dari. Nggak usah dulu ke situ. Jangan dulu jauh-jauh ke sana. Coba sebutkan kekuasaan dari Nih. Tuhanmu, silakan. Para ulama berpendapat, dengarkan dulu nih. Para ulama berpendapat Nabi Muhammad lahir dalam keadaan telah dikitan. Namun sebagian ulama juga berpendapat sebagian ini loh. Semua kan menyatakan bersunat kan, tidak ada yang Dan mengatakan tidak sebagian Kau paham aduh. Bang Paruk, bentar. Dia sok tahu tentang ulama. Yang ijtihad mana? Ini Coba nih. saya tanya. Hah? Udah. Yang ijtihad yang mana? Tadi saya bertanya. Kau tahu nggak sebagian pendapat ulama yang berbeda itu sebagiannya ijtihad yang mana? Terus pendapat itu ada kritiknya. Apa kritik pendapatnya? Coba silakan jelaskan padaku. Kalau kau benar-benar tahu. Kalau mau menabrakkan pendapat ulama, aku mau tahu. Silakan. Ya. Udah saya bilang tadi. Kita kembali ke pertanyaan pertama ya. Kritiknya Muhammad apa? Kau mau bawa masalah urusan sunat kan pendapat ulama kan? Kritiknya apa? Kata ulama apa kritiknya?
kritiknya. Para ulama berpendapat Nabi Muhammad lahir dalam keadaan telah dikitan. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad sudah dikitan oleh sang kakeknya. Ya, makanya ijtihadnya yang mana? Ijtihadnya yang mana? Ijtihadnya yang mana? Itu yang benar gimana, Mas? Coba terangkan. Ijtihadnya yang mana? Yang benarnya yang jelas Nabi Muhammad bersunat dan tidak berkuluk. Itu benarnya. Ah, sekarang dari dua perbedaan pendapat itu, yang mana yang ijtihad yang sering dipakai yang mana? Makanya sebelum kalian mau mengkoreksi, Makanya sebelum kau mau jelaskan tentang masalah agamaku, ya kalau kau kagak paham itu nanya gitu. Gitu. Ini dari caption Apa jadi berbeda pendapat dari situ aku ulama lagi, tersebut? dari situ. Makanya Abang Anipar, mulutmu bau tai, bersihkan dulu. Malas saya berdebat dengan orang-orang tolol. Tunjukkan datanya. Tidak Kau disuruh. tolol. Itu datanya. Kau disuruh. Itu Bakar nggak data roti ya? selai, roti jelai di atas Itu nggak kota data. manusia. Konyol nggak itu? Itu ini nggak data ini. Ini nggak data ini. Ini data apa ini? Data aku yang tadi kau Para bilang. ulama berpendapat Kau Nabi disuruh Muhammad bakar lahir kotoran, bakar rotimu di atas kotoran manusia. Konyol nggak itu? Udah, gini. Nih. Nah, Nih. ini nih, nggak data ini. Hah? Apa itu? Ini apa ini? Nggak data. Coba jelaskan ini apa artinya. Jelaskanlah. Jelaskan dulu. Apa kau? Jelaskan. Kok diam kau? Jelaskan. Yang mana? Kok Saya mau sebagai tanya dulu sebelum dia membawa dua. Dia bentar Bang Faruk. Saya yang beresin dia Bang Faruk. Sekarang ku tanya, yang ijtihad yang mana? Dari dua hadis yang kau bawa itu, yang satu Dia mengatakan nggak langsung paham, dari Ustaz. lahir dia bersunat, Itu dia nggak terus paham. ada juga yang mengatakan dengarkan dulu. Saya ada nggak juga paham yang ajaranmu. mengatakan Makanya bahwa jangan paman mengikuti Nabi yang ajaran membawa kami. Nabi bersunat. Iya, makanya Saya kau nggak- paham gak bahwa ajaranku? Itu dulu yang kutanya. Kamu tadi mengkritik agama Dengar kau, saya. pertanyaanku, Makanya saya luruskan. yang mana ijtihadnya yang mana? Yang mana? Saya nggak tahu Oh, artinya enggak, kau yang harus saya luruskan. Tahu apa ijtihad? Kau bilang ijtihad. Nah ya Ijtihad udah, itu kalau nggak masalah tahu kami. kau nggak usah framing, nggak usah nyerocos melulu. Coba kau tanya aja, ini yang mana yang dipakai Muslim? Kayak gitu nggak perlu kau nyerocos melulu. Udah saya bilang tadi, kalian itu memojokkan ajaran bahwasanya ajaran Kristen itu Yang sesat. mana statementku Udah. memojokkan agamamu? Ini asli kalian memojokkan. Yang Tapi mana? Yang setelah mana saya statementku buka memojokkan? apa Yang mana itu. statementku memojokkan? Silakan. Yang mana? Ini statementmu, tulisanmu ajaran konyol. Ada datanya ini. Kau yang kau tolak bibelmu. Kau bantah bibelmu. Oh tolol. Janipar, ini nggak data ini. Kau Muhammad jangan disunat. bukan aku yang bilang. Kau apa framing kau? Tengok ini. Baca ini. Terus ini apa ini datamu ini? Datamu ini apa? Sebab itu bangkitlah muka Tuhan. Gak usah itulah. Ini. Bahkan makan roti. Bang Faruk itu nggak bisa dibaca Bang Faruk, kena nanti kena. Manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Konyol nggak? Kau disuruh bakar roti di atas tai yang ada. Konyol nggak? Bukan aku yang bilang konyol. Bukan kau bilang kau konyol. Kalau kau ikutin ini, YSKL ya ini sekarang ini Tuhan pegang kotoran. Nggak ada lagi pegang Tuhan kau selain kotoran. Kotoran. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan melemparkan kotoran ke mukamu katanya. Sesungguhnya Tuhan mau melemparkan kotoran ke mukamu, bukan tadi musuh yang kotoran. Ini gini. Ayat yang sangat menjijikkan ini katanya begini. 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini kepada Tuanmu dan kepada kamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tai ini dan meminum air kencingnya, yang enggak aja kau? Konyol. Siapa bilang konyol? Bukan aku, bibelmu. Yesaya 36:12. Tetapi juru minum itu berkata, adakah ini yang tadi ya? Nah lanjut ini lagi. Iklan gak bersiap ini. Lewat lagi. Ini perintah Tuhan untuk meracuni orang lain. Ngeri ya ini. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang datang di tempatmu untuk dimakan.
Orang berkunjung ke rumahmu kok kasih bangkai, ini sama ini. Kenapa boleh kau jual kepada orang asing, bangkai kau jual sama orang, konyol nggak itu? Kabur. Kabur. Bagiku Tuhan katanya. Apa lagi nih? Ini Tuhan kok capek dan istirahat. Ya. Apa lagi nih? Keluaran 31, 16 sampai 17 ini sadis ini. Ini sadis. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian. Jadi coba 31:18 ada nggak ditulis ini? Dan di antara aku dan orang Israel, di 18 nggak dibikin di sini. Selamat kok ya. 31:17 saja ditaruh di sini. 18 nggak sampai di sini. Adam dan Hawa main petak umpet. Konyol gak ini? Konyol. Kau udah petak umpet. Ini semua ada apa ini? Apa lagi nih? Tuhan ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah. Baca ini. Ya Allah ya Rabbi. Baca ini. Kejadian 21 nomor 21 sampai 2. Nah ini. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka ayat 2-nya mengandunglah Sarah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wah, apa lagi nih? Rupa Allah katanya, rupa Tuhan kau ini. Berfirman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Jadi kan manusia kan ada dua gen, laki-laki dan perempuan. Tuhan kau laki-laki dan perempuan. Apa lagi? Tuhan lebih dari satu. Kejadian 3 nomor 22. Berfirman Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Apa lagi nih? Menyesal, aduh Tuhan menyesal. 3 biji. Maka menyesal Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya, baper. Ini tidak cuma dalam hati yang tulis. Yang kita Tuhan mencinta sendana yang harap itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Bisa kalian tulis firman Tuhan dalam hati ya. Ya Allah ya Allah apa nih? Tuhan bersuit. Ya Allah ya Allah ya Allah. Misalnya ini itu sama 18. Ia akan melambaikan kejiban kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Swiwit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca ini. Tuhan kau bercukur Tuhan. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Apa lagi ini? Tuhan memekik, mengerang dan menggap. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Dia bertampik sorak, dia memekik terhadap musuh-musuhnya, dia membuktikan kepahlawan yang memekik. Tuhan bersyukur, ya Allah ya Allah. Ya Allah itu yang berdoakan. Tuhan menyesal, lima semua orang jemu dan selai apa nih? Tuhan mengaum, ya Allah ya Allah. Dari semua data yang kutunjukkan tadi, azan itu Bang Faruk, azan. Kita hisni dia azan. Bang Faruk lama lagi, 20 menit. Ke tempat aku aja. Jadi bukan aku yang bilang konyol. Di mute dulu tempat azan itu, dengerin dulu azannya di situ. Ya naik kalian bang, belajar konteksnya udah naik, jelaskan, nggak apa-apa bang. Jangan kalian kesurupan aja kalian bilang aku pula, Aku pula kalian. Oke Panden, Pak benar Panden. Ya, Salam Kristen bang. Kristen. Oke, silakan bang. Apa yang anda menanggapi dari data-data konyol yang bapak tadi, silakan. Itu dapat dari mana dibilang ajaran konyol? Aku udah buka
data tadi bang, sampai kali aku bukanya loh. Mana aku lihat datamu itu. Kita mulai dari apa saja lah ya. Ayat-ayat konyol dan menjadikan Tuhan mengacungkan tangannya. Yesaya 5 nomor 22. Apalagi berita Tuhan disuruh bakar roti selai di atas kotoran manusia. Konyol nggak? Tapi di Alkitab pun nggak ada kayak gitu deh tulisannya. Ya baca lah. Ini Tuhan yang pegang kata orang. Alkitab kan ada bikinan. Maleakhi 2 nomor 3. Baca Maleakhi 2 nomor 3 coba. Ya, baca mau. Tinggal mau. Maleakhi 2 nomor 3 baca. Baca Maleakhi 2 nomor 3. Makanya kalau gitu lah kalau baca ayat jangan satu-satu, jangan Jangan dirangkum-rangkum. satu-satu, Baca kan dari begitu, satu kan? sampai 9. Kayak gitu. Ngomongnya gitu juga. Kalau Jangan merangkum-rangkum. satu-satu. Udah Kalau gini aja. merangkum-rangkum ya nggak bakalan dapat. Saya mau Maleakhi 2 dibaca dari nomor berapa sampai nomor berapa, silakan. Kan di situ ada berbunyinya, makanya jangan asal ngomong, Bos. Ya baca lah. Baca dari Tadi ya. Maleakhi 2 dari nomor 1 sampai seterusnya baca. Yang tadi kau bilang yang Yesus mencukur, nggak ada kok itu bunyinya di sini. Yang bilang Yesus Gimana? siapa? Ya Allah. Tadi ada di konten itu kamu buat Tuhan mencukur. bilang, bukan Yesus Iya. mencukur. Iya Tuhan mencukur. Di mana temanya? Padahal di Alkitab pun nggak ada temanya kayak gitu. Nih. Bentar ya. Nih, Yesaya 7 nomor 20. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dibijak dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan paha. Bahkan pisau itu juga akan dilemparkan di juga. Coba kau baca dari ayat 10-nya. Itu kan pemerintahan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz kepatranya. Itu makanya yang bilang Tuhan mencukur, jangan di sini nggak ada Tuhan mencukur. Ini Tuhan akan Itu di Alkitab mana? Di Alkitab pun nggak ada. itu urusan tahu lah kalau di Ya berarti kalian buat apa komal ini komal teman menjatuhkan. buka datamu, kau on cam, tunjukkan bibelmu. Ya ampun. Makanya kalau mau ngomong apa gini, lihat dari sekian ayat sekian. Ya gitu, janganlah kamu sebut tanggal 20, ayat 20 doang. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjamkan dari seberang sungai Efran, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari setiap orang akan memelihara seekor lembu. Makanya dilanjutin terus, jangan sebelah-sebelah. Itu doang. Terus ini baca ini, Ulangan 14 nomor 8. Ini langsung dari Bible nih ya. Ini dari Bible dibaca ini. Baca ini. Berapa ulangan berapa itu? Baca ini. Dia ulangan berapa? Bukan di situ. 16-18. Ini. Berapa? 14-18. 14-18. Apa? Di sini bunyi teman. Burung ranggung dan bangau menurut jenis maranggai dan kekelawar, Bos. Itu lo kitab mana? Jangan disamain, lo kitab mana? Ya kitab kau terjemahan baru, terjemahan TB1, TB2 atau terjemahan lama? Ini mah gue udah perjanjian baru dan perjanjian lama.
Iya, maksud Bang Faruk itu terjemahan baru, TB1 terjemahan baru 1, terjemahan Nggak baru ada 2, kata- atau nggak a- terjemahan lama. nggak ada kata di terjemahan nggak lama ada Di itu dalam lama. itu, yang itu Pak Paro, tai, masalah tai, Yekiel 4:12. Ya, baca. Ini Nggak ada artinya. sila bilang Yekiel EBTB 4:12. Yekiel 4:12, baca. Di sini dikatakan ya, Yekiel 4:12 ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Mana nih Yeskiel 14 noise, ayat 12 Pak, noise. bunyinya, kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku. Yeskiel 4, Yeskiel 4 nomor 12. Yang mana maka roti itu seperti Oke. roti jalai. Ya kan, makanya kalau kita itu baca jangan membakar di atas kotoran. Kita baca dari ayat pertama, judul temanya apa? Lambang pengakuan kota Yerusalem. Udah baca Jangan dari aja pertama, satu. baca. Tunggu. Jangan satu-satu. Ya baca, Kalau satu membuat- Bibel baca. Loh kok Kalau membuat konten apa gimana, lempang gitu. Iya baca dari ayat 1 baca Bang, dari ayat 1 Bang, baca Bang, baca. Kalau kalian itu bisanya teman keroyokan, satu lawan satu aja Kan tentu bisa. lah siapa yang keroyokan? Perasaan tadi Paro sendiri, aku bersuara Paro dia. Panden. Kau kalau satu mau lawan satu, ya sama aku, open cam gitu. Ayo. Yang lain saya Kalau aku suruh bisa- diam dulu. Kalau ku bisa on cam, dari kemarin main on cam, ku mah jarang buka TikTok. Alah, alasan. Lah Jangan bener, jangan kau kira ya muslim itu satu lawan satu takut. Pakai penutup mata pula aku jabanin kau. Hafal Begini, nggak kau Bos. bibel kau? Kita tatap mata empat. Jadi kita ketemu ngobrol ngopi, nah itu seru, itu baru Ah, gentleman. di mana? Boleh tuh, boleh di mana? Ya aku tinggal di Jakarta Timur. Ah, ya udah aku berteman dulu sama ente. Nanti siapa tahu aku diundang ke Jakarta, boleh lah kita ngobrol. Ya. Silakan, aku tunggu. Intinya kalau bener mau berdebat, Nih. kita tatap mata depan, Udah. face to face. Coba Maleki 2 nomor 3, udah gak usah bising. Coba kau buka ini Maleki 2 nomor 3, baca coba. Ya bacalah sendiri. Coba. Ya udah aku bacakan. Maleki 2 nomor 3. Aku bacakan ya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang-orang menyeret kamu ke kotoran itu. Nah, Tuhanmu megang kotoran. Nah, apalagi? Kau bilang nggak sesuai tadi kan? Tadi kau bilang apa yang dikatakan Paro nggak sesuai dalam Bible. Ini Bible. Apalagi? Baca lagi kok. Kejadian 6 nomor 6 sampai 7 Tuhan menyesal. Nah, Kejadian 6. Kejadian 6 nomor 6 sampai 7 itu Tuhan menyesal. Ya. Tuhan sampai nomor 14. Tuhan yang jadi manusia. Oke, kita baca ya Kejadian 6 nomor 6. Maka menyesallah Tuhan, Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, ini nomor 7-nya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Di sini Tuhanmu menyesal. Nah, Yohanes 1 nomor 14 di dalam Baca kejadian dari ayat 1 itu kan bertema kan kejahatan aja manusia. dia orang tahu lah, ada satu. Udah gini aja. Dari kejadian 6, tunggu dulu Pak Den, Kita jangan lupa Pak Den, face to tunggu Pak Den. Kejadian 6 nomor 6 sampai 7, Tuhan kau kan menyesal telah menciptakan manusia. Lah di Yohanes 1 nomor 14, kenapa Tuhan kau yang jadi manusia? Enggak. Kalau kita berdebat kayak gini, enaknya face to face. Jangan terlalu banyak cakap. Banyak Dia cakap. banyak cakap. Kalau kebanyakan cakap di TikTok mah bercuma. Tadi kau bilang Paro bohong, fitnah, kan?
tidak tertulis seperti yang di Bible. Sudah aku bacakan dari Bible, kau bilang jangan banyak cakap. Mana kau yang betul? Ayat satunya itu kan di pertama kan Ya udah kau baca, kami dengarkan. Bacalah dari nomor 1. Kami dengarkan. Kan kau yang mau bertanya, nanti aku jawab. Kan kau yang minta. Kau yang minta nomor 1-nya. Bacalah, kami dengarkan. Makanya kalau gitu baca semua. Kalian Makanya gimana ya? disuruh baca makanya. Aku belum makan memang, ntar lagi aku makan. Ya udah makan lah. Ayo, baca. Apa yang mau kau makan? Pinahan. Ayo baca. Yang pasti Mau nggak kau makan? kotoran seperti kalian diperintahkan makan kotoran di dalam Yehekiel 4 nomor 12. Kau harus makan kotoran yang kau bakar di atas tai kering. Kabur dia. Kabur dia. Yeskiel 4 nomor 15 juga itu. Orang tua itu. Iya dia kabur apa kau turunkan? Turunkan aja, nggak ada lagi tuh kok. Lu bacanya nggak mau, baca di sini nggak mau. Rosida, selamat sore, agama apa? Rosida, Barosida, Barosida, Barosida. Kalau nggak bersuara dibawa aja. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Tadi katanya fitnah, udah ditunjukin Bible-nya sendiri katanya banyak cakap. Mana yang betul? Kalian kira kami gak punya Bible? Punya. Disimpan buat koleksi, buat baca-baca. Ya kalau aku bosan baca-baca Google, aku bacalah Bible kalian ya kan. Ayo yang mau mualaf silakan naik biar dimualafkan, disadarkan sama Ustadz Yusuf. Ayo. Yang mau terbebaskan dari doktrin dan dogma silakan naik. Ayo, pasien selanjutnya. Astagfirullahaladzim Deka, jangan kayak gitu dong typingnya Deka. Deka, masa oten coach. Deka gak boleh gitu ya. Neten. Pasien selanjutnya silakan naik, jangan modal emosi, baik-baik aja ngomongnya. Dan kalau di sana itu bawa data, ya. Mana ini lagi? Ya Ten. Tapi ini menarik loh ya, di dalam Bible-nya ini sangat menarik ya. Aku sangat tertarik mengenai penyesalan Tuhan. Kalau Tuhan menyesal menciptakan manusia, lalu dia buat apa menjadi manusia? Ayo, ada yang bisa nggak Oten menjawab ini? Di dalam Bible-mu dikatakan bahwa Tuhanmu menyesal menciptakan manusia. Lalu kenapa dia menjadi manusia? Ada yang bisa jawab nggak, Ten? Oten? Ya akibat aku nyanyi-nyanyi suara aku jadi ini. Oten bisa bantah nggak? Oten udah gak mampu. Suruh bom-bom jawab, suruhlah ke sini. Iya dia langsung mencret. Mana nih? Gak ada lagi pasien, Dragon. Jangan pingsan kau. Ayo. Berserak-serak. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu berserak-serak kata Tete. Nah aku udah mau Ustaz Yusuf. Ya lah Ustaz Yusuf aja. Cuman sedikit tadi bersuara. Kenapa gak berani naiklah? Ayo. Naik. Tuhan manusia menyesal dibunuh. Ay warga YouTube, jangan lupa kalian ya yang 782 yang ada di TikTok ini, jangan lupa kalian subscribe YouTube aku ya. YouTube aku Baluap TV, Baluap TV. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen ya, serta share ya, Baluap TV ya. Ini YouTube Janda Mualaf. Kayaknya aku harus bikin satu YouTube lagi ya. Bikin nama itunya
Ini kan baru TV. Nanti bikin YouTube-nya namanya Janda Mualaf, ya kan? Kayak mana? Cocok kalian rasa? Bikin namanya Janda Mualaf, mau? Tommy naik, Tommy di mana menghujatnya? Tommy di mana? Cocok ya. Nama channelku Baluap TV, BALU AP up, jadi dibaca Baluap. Mana nih pasien selanjutnya nggak ada kah? Nggak ada. Oppo Reno 13 harganya 15 juta. Pasien selanjutnya silahkan, dedak banyak, obat banyak. Di sini buat bengkel otak juga ada gitu. Silakan naik. Ayo. Ustaz tinggal di mana sih? Saya di Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan. Itu dari Taiping, Baluap TV. John, selamat sore. Agama apa, John? Bang John. Oke. Armed, selamat sore. Armed. Assalamualaikum. Oke. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Tat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, apa yang mau disampaikan, Bang? bahas dulu popok, Tat. Oh, ntar rungkat pula itu, seminggu rungkatnya. Susah kalau bahas popok itu. Makanya Bang Faruk tadi saya tegur itu, siapa tahu Bang Faruk buka ayat popok. Aduh, oh indahnya popok itu. Nggak bisa itu, kalau tekstualnya dibaca langsung kena banned seminggu. Popok itu. Popok dulu, Tat. Ayo naik lah, Ten. Jangan malu-malu. Udah kucing, aku lagi di jalan pulang mau sholat nih, nggak ada ya, hotelnya nggak ada. Bang Faruk kan masih ada di tengok tuh, semua muslim tak naik ya. The King kerja, pilih-pilih The King. Aku lagi di jalan di lampu merah ini. Yaudah sambil. Oh ya. Gini Bunda Hesti, ternyata RK itu sok pintar dan bisa dibodohi rupanya teman-teman. Ya, bisa dibodohi. Dia kan sok tahu tentang Al-Quran ya, tentang masalah kosakata Al-Masih tuh ya. Kata saya Al-Masih itu kata kerja gitu ya. Bukan Al-Masih sih, akar katanya wazannya masahayam sahu itu adalah kata kerja. Cuma kan RK dia sok tahu kan kayak gitu. Al-Masih itu kata benda sebenarnya yang dikatakan RK itu kata benda betul. Karena apa? Karena di dalam bahasa Arab kalau sudah alif lam depannya itu pasti kata benda, dia isim gitu. Saya cuma ngetes RK saja masalahnya, karena dia sok tahu tentang Al-Quran kita, bagaimana cara perubahan dari kata kerja ke kata benda gitu. Itu kan Al-Masih itu kosakatanya dari wazan masahayam sahu ya, masihan. Lalu kenapa bisa jadi Al-Masih, jadi kata benda? Nah itu kan menunjukkan masdar, masdar menunjukkan orangnya, sehingga yang mengerjakan itu adalah orangnya, bukan pekerjaannya yang dimaksud Al-Masih itu, tapi orangnya, sang pengusap ya. Namanya aja sang pengusap, artinya manusianya, bendanya. Al-Masih itu kata benda. Cuma saya pengen tahu RK ini paham gak dia bahasa Arab itu, kata kerja berubah jadi kata benda. Ternyata bingung sendiri dia. Ya itulah teman-teman, orang yang sok tahu sampai dia mundur atas kebotolannya sendiri. Kenapa saya bilang dia itu botol? Kalau orang pintar ya teman-teman, kita bodohi ketahuan ya.
Tapi kalau orang bodoh, kita bodoh-bodohi, nanti dia sadar sendiri gitu. Kalau dia mau belajar, oh ternyata kemarin saya dibodohi Ustadz Yusuf. Padahal ini betul kataku, kata benda. Tapi aku tidak bisa menjelaskan. Kayak gitu maksud saya. Bukan berarti kata Al-Masih itu kata kerja, Al-Masih itu kata benda. Tapi wazannya ya masahayam sahu itu adalah kata kerja gitu. Berubah jadi kata benda Al-Masih. Itu ya teman-teman, coba ya kalau orang-orang yang sok tahu tentang Al-Quran kita itu, jangan kalian kasih dalil yang tepat gitu, meskipun jawaban dia benar, coba kita uji gitu tentang pengetahuannya terhadap Al-Quran kita. Jangan sampai Al-Quran kita itu dimainkan oleh orang-orang kufur gitu. Itu yang saya maksud. Ya sebenarnya saya akui RK itu menyebutkan kata benda itu betul. Cuma saya pengen tahu rinciannya. Yang asalnya kata kerja berubah jadi kata benda itu seperti apa kaidahnya di dalam bahasa Arab gitu. Ya, jadi ternyata RK memang botol sendiri gitu. Kenapa saya bilang botol? Dia masih bisa saya bodoh-bodohi. Tapi susah Ustaz, mereka itu sosok membahas Al-Quran dan hadis, sementara Bible-nya sendiri tidak menangkap isi daripada Bible itu. Ya itu Bunda Esti, dia sok tahu tentang Al-Quran. Saya tahu jawaban RK itu betul, itu kata benda tahu saya. Cuma saya mau uji dia. Oh kata saya itu kata kerja. Coba kau lihat di kamus, coba kau lihat di Google. Masahayam sahu itu adalah kata kerja. Ya, kenapa Al-Masih jadi kata benda? Kan ada kaidahnya tuh di dalam bahasa Arab. Kenapa kata kerja berubah jadi kata benda? Kan karena masdar gitu. Kalau udah alif lam depannya itu kaidah dalam bahasa Arab pasti menunjukkan isim, pasti menunjukkan kata benda gitu loh. Tapi RK dia goyang sendiri dengan kebotolannya, muter-muter sendiri sampai nyerah gitu. Astagfirullah. Makanya saya bilang ya RK ini sok pintar modal Google gitu. Tapi ketika saya minta perincian kosakata Al-Masih ya yang dari kosakata kata kerja jadi kata benda itu seperti apa, dia nggak tahu gitu. Itulah modal dari Google. Akhirnya bisa saya bodoh-bodohi dia. Tertipu mentah-mentah. Tapi dibangga-banggakan nama saudara imannya, dibangga-banggakan nama saudara iman yang lain. Iya, makanya orang yang ngikutin RK itu orang yang ya bisa saya bilang orang yang botol-botol gitu. Oh Ten, ayo Ten naik. Silakan. Pasien selanjutnya silakan naik. RK lagi nyimak, silakan. Teman-teman muslim, bilang aja sama RK, kau ketahuan kata Ustadz Yusuf bilang kayak gitu ya sama RK, kau dibodoh-bodohi Ustadz Yusuf, kau ketahuan bodohnya, bilang kayak gitu. Sudah betul jawabannya, tapi sampai mundur. Aduh ngakak saya jadinya. Saya harus akui ya RK itu betul gitu loh, kata benda katanya betul, tapi saya mau uji dia, saya tunjukkan itu adalah kata kerja gitu. Baluap itu artinya kampret gitulah. Baluap itu artinya kampret gitu. Iya teman-teman semuanya, gini ya, coba teman-teman, kalau orang pintar jangan coba-coba Anda bodohi. Pasti Anda bodohi itu ketahuan gitu. Enggak, kata orang pintar, kamu bodohi saya, yang betulnya seperti ini. Kan kayak gitu, kalau orang pintar mau kita bodoh-bodohi. Tapi kalau orang bodoh kita bodohin, itu nggak bakal ketahuan teman-teman. Contohnya RK malam tadi, ya sudah tahu saya bodohi Al-Masih itu, saya udah tahu kata benda gitu loh. Tapi saya bodoh-bodohi dia bahwa itu adalah kata kerja. Kena juga akhirnya. Itulah kalau orang bodoh tapi sok pintar gitu. Modal Google menjelaskan kagak bisa, dibantah orang akhirnya mundur gitu. Padahal jawabannya betul. RK diwaluhi Ustadz, kena kau kan. Artinya apa? Saya ingin membuktikan apakah betul RK itu dia paham kosakata Arab. Ternyata enggak, modal Google aja. Udahlah kalau kayak gitu. KST Baduan
Baduam apa artinya? Apa baduam? Nggak tahu baduam. Mungkin salah dengar atau salah ngetik. Baluap, ya. Baluap itu saya jawab tadi ya. Baluap itu kampret gitu. Lama kali. Sabar balik kampung. Makasih ya. Ya. Ayolah Ten, naik Ten. Oh, Ten, naik sini. Yang mau disadatkan sama Ustadz Yusuf silakan naik. Inilah enaknya tetangga guys, pinjam duit tetangga kalau lagi gak ada duit. Teman-teman, kalau ada pertanyaan di bawah biar room kita tidak sepi ya, silakan untuk bertanya gitu ya. Iya, Bang Dragon naikkan aja yang Islam gak apa-apa. Naikkan aja, nanya-nanya dulu Bang Dragon. Gini Bunda